Harusnya, aku lebih berhati-hati ketika menerima kabar tentang keberadaan istriku yang ada di kampung. Tak begitu saja percaya, dan ditelan mentah-mentah dengan berita miring yang dihembuskan untuk tujuan tertentu. Ternyata semua itu hanya akal-akalan tetanggaku untuk mengacaukan rumah tanggaku. Aneh, gumamku. Heranku lagi, ternyata tetanggaku itu memang sangat berhasrat padaku, sampai terjadi sebuah korelasi rahasia yang membawaku hampir ke jurang kehancuran. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk simak sampai tuntas ceritanya. Semoga menjadi hiburan, sekaligus dapat diambil hikmahnya. Namaku Abiyasa, biasa dipanggil Abi. Umur 27 tahun. Baru 2 bulan yang lalu aku menikah dengan wanita yang aku pacari selama setahun. Namanya Lestari, dan biasa dipanggil Tari. Setelah menikah itu, aku ingin membahagiakan istriku dengan bekerja di kota. Tentu saja aku tinggal di kontrakan. Meski masih pengantin baru, tapi istriku gak aku ajak. Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, aku belum tahu apakah gajiku bisa cukup untuk hidup berdua di kontrakan. Kedua, di kontrakan itu aku bersama 2 teman kerja lainnya. Jadi, kayaknya gak mungkin aku ajak istri. Tapi seminggu sekali aku pasti pulang. Sabtu sore setelah pulang kerja aku berangkat, baru Minggu sore kembali lagi ke tempat kerja. Sebenarnya membosankan juga, setiap hari melakukan rutinitas yang sama. Pagi berangkat kerja, sore pulang ke kontrakan, badan sudah capek dan kemudian tidur. Gak ada istri buat melepas lelah. Tapi mau gimana lagi? Nasib jadi karyawan ya memang begini. Kadang aku suka membayangkan bisa punya usaha sendiri. Setiap saat bisa kumpul sama istri. Kayaknya enak sekali. Tapi gak papalah. Itu juga bagian dari perjuangan hidup. Mungkin nanti setelah punya cukup modal, baru buka usaha kecil-kecilan di rumah. Kayak gitu kan cita-citaku. Dan itu pula yang jadi penyemangatku untuk tetap menerima keadaan. Tapi ternyata keinginanku hanya sebatas impian saja. Semua semangat dan harapanku tiba-tiba menjadi berantakan, menyusul adanya kabar, jika istriku di kampung melakukan perselingkuhan dengan tetangganya sendiri. Serasa percuma segala usaha dan perjuanganku kini. Aku dapat kabar itu bukan dari siapa-siapa. Maksudku bukan dari orang lain. Justru dari istrinya Fandi. Fandi itulah yang konon telah mengganggu istriku. Aku gak mau bilang mengganggu deng, karena istriku juga sama saja. Awalnya aku gak percaya sama info itu. Aku tanyakan langsung sama istriku. Tapi dia membantah. Dikatakan, itu fitnah. Dan untuk menguatkan anggapannya Tari nangis-nangis. Aku jadi terenyuh dan mempercayainya. Tapi apa tujuan Mbak Rahmi membuat kabar bohong padaku? Padahal, Mbak Rahmi secara langsung datang ke kontrakanku. Kalau dia bohong, lantas apa tujuannya? Kayak gitu kan tanyaku dalam hati. Dan untuk menyikapinya, aku tetap percaya sama istriku, tapi juga menghargai Mbak Rahmi. Karena ini aku anggap masalah krusial yang gak bisa dihadapi dengan emosi. Apalagi kami belum lama nikah, dan kami nikah berdasarkan rasa suka sama suka. Waktu terus bergulir. Mbak Rahmi merasa heran dengan sikapku. Kamu ini emang suami sabar apa suami yang takut sama istri sih? Kayak gitu kan tanya Mbak Rahmi di pesan WA. Kami memang sering komunikasi via ponsel. Mendapat pertanyaan seperti itu, seketika darahku seperti mumbul, bergolak lalu mendidih. Kalau memang benar, kenapa Mbak Rahmi masih baik-baik saja sama Mas Fandi?
Begitu kan aku balik nyerang. Ah, siapa bilang aku baik-baik saja? Aku sudah seminggu pulang ke ortuku loh. Kalau gak percaya buka video call-nya. Jawab Mbak Rahmi meyakinkanku. Aku langsung buka VC. Di layar aku melihat Mbak Rahmi bersama perempuan tua. Pasti ibunya. Juga ada 2 anaknya. Pikiranku goyah. Apa benar kiranya Tari telah menjalin hubungan sama Fandi? Sebenarnya mau telpon Tari saat itu juga. Tapi kayaknya percuma. Dia pasti membela diri. Sampai suatu malam, Mbak Rahmi mengirim sebuah foto via pesan WA. Foto yang bikin emosiku seketika melonjak hebat. Gimana gak emosi jika di foto itu Tari sama Fandi sedang duduk berduaan? Ternyata benar omongan Mbak Rahmi kan. Istriku telah bermain di belakangku kan. Kayak gitu hatiku terus bertanya. Tapi anehnya, Mbak Rahmi kok melarangku untuk melakukan reaksi. Katanya, sebelum mendapat bukti yang lebih akurat, aku gak boleh melabrak istriku. Kendati emosiku sudah naik, terpaksa aku menuruti saran itu. Malam minggu itu aku gak pulang. Sebab Mbak Rahmi mau datang ke kontrakanku. Dia mau membawa bukti lagi. Sebenarnya aku heran lagi, kenapa gak dikirim lewat WA saja seperti biasanya. Jangan kirim video lewat WA. Bisa disadap orang yang gak bertanggung jawab, katanya yang sekaligus menjawab pertanyaanku dalam hati tadi. Singkat cerita, aku bertemu Mbak Rahmi. Dia belum menunjukkan video yang dijanjikan. Dia malah mengajakku di suatu tempat. Aku sangat heran. Heran bukan karena dia selalu jelek-jelekin suaminya terus, tapi sikapnya yang lebih posesif dengan terus nempel ke aku. Perasaanku memuncak ketika dia bilang begini, "Kamu sakit gak kalau istrimu selingkuh?" "Ya jelas sakit lah Mbak," jawabku. Nah, apalagi aku. Aku jauh lebih sakit, karena aku yang selama ini menghidupi dia. Kayak gitu kan jelasnya. Tapi kenapa Mbak Rahmi selalu melarangku untuk melabrak istriku dan suamimu? Tanyaku. Bukannya aku ngelarang Bi. Mungkin istrimu masih bisa sadar dan mau menghentikan perbuatannya. Gitu maksudku kan. Jawabnya seperti sudah disiapkan sebelumnya. Tapi, kalau gak ditegur apa bisa sadar? Kataku lagi, akan jauh lebih baik jika kesadaran itu datang dari diri sendiri Bi. Gitu kan jawabnya, terasa diplomatis. Sebenarnya aku gak sepakat sama omongannya. Tapi aku hanya diam. Dan tiba-tiba dia ngomong begini. "Aku punya cara untuk mengobati hati kita," ujarnya sambil meraih tanganku dan dipegangnya. "Cara gimana maksudnya Mbak?" Tanyaku dengan intonasi biasa, padahal aku merasa Kiku dipegangin gitu. "Kita lakukan balasan yang serupa." "Perbuatan yang serupa? Maksudnya gimana tuh Mbak?" ucapku. "Yah, kita selingkuh juga toh." Hah? Aku kaget. Sama sekali gak menyangka jika Mbak Rahmi akan mengatakan hal sevulgar itu. Mbak Rahmi emang cantik. Sekalipun lebih tua dariku, tapi jika aku belum beristri bisa saja aku yang jatuh cinta kepadanya. Tapi membalas sakit hati dengan perbuatan yang sama, artinya gak ada bedanya dengan mereka. Sama-sama jelek perbuatannya. Tapi kayaknya gak masalah. Aku juga lagi pingin kok. Jarang-jarang ada wanita cantik datang dan nyodorin sembako kayak gini. Kukira dia juga benar. Kalau Fandi udah off-box istriku, aku balas juga dengan off-box istrinya, begitu kata hatiku. "Gimana? Kamu mau kan?" tanyanya. "Mau sih Mbak, tapi di mana?" tanyaku masih bingung. "Yuk kita jalan," katanya seraya menarik tanganku. Sumpah, aku merasakan perasaan bahagia.
Persis seperti dapat pacar baru. Dan saat itu aku baru bisa merasakan, betapa indahnya menjalin hubungan dengan istri orang. Makanya banyak orang yang suka selingkuh. Terutama bagi cowok. Apalagi yang bayarin pihak perempuan. Selain dapat kesenangan, duit juga gak berkurang. Kami sudah sampai pada tempat yang aman dan nyaman. Mbak Rahmi senang sekali. Dia memelukku lama banget. Menciumku gak bosan-bosan. Melihat sikapnya yang seperti itu aku jadi heran. Seperti menumpahkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Tapi keherananku terjawab setelah dia berujar begini. Sebenarnya sudah sejak lama aku menyukaimu, Bi. Oh ya, sejak kapan? Tanyaku. Sejak Pak RT kita mantu dulu itu. Mendengar itu aku tertegun. Mengingat hari di mana Pak RT mantu. Waktu itu aku dan termasuk Mbak Rahmi bantu-bantu atau rewang. Oh walah, makanya waktu itu kamu selalu ngambilin aku makan minum, ujarku. Dari situ aku suka kamu. Kalau kamu gimana? Suka aku gak? Kayak gitu kan tanyanya. Pertanyaan itu bikin aku kaget sekaligus bingung. Karena aku belum tahu juga tentang keadaan hatiku. Gak tahu. Mungkin setelah beberapa kali bertemu baru bisa memastikan, kataku apa adanya. Aku lihat ada kecewa dari sorot matanya. Tapi ditutupi dengan senyum kecil. Dan katanya, gak apa-apa. Perasaan memang gak bisa dipaksa untuk ada. Dan selebihnya, kami sudah mulai saling menyentuh dan memanjai. Selintas aku masih merasa canggung. Maklum, baru sekali ini aku beginian sama istri orang. Tapi, begitu merasakan sikap Mbak Rahmi yang biasa saja, aku pun mulai biasa juga. Sejak itulah kami mulai tinggal landas, melayang meninggalkan bumi, kemudian menari-nari di antara awan, dengan mata terpejam. Kejar-mengejar terasa tak mau ketinggalan. Saling berpegangan seolah takut terlepaskan, hingga menitiklah butiran-butiran peluh di antara gumpalan-gumpalan awan. Naik turun berkali-kali sampai lelah tak bisa dihindari, kemudian kami melesat dan jatuh ke bumi kembali. Makasih ya Bi, ucapnya sesaat setelah sadar kembali. Makasih untuk apa Mbak? Tanyaku. Kamu telah mewujudkan keinginanku selama ini, jawabnya dengan senyum yang mengembang. Begitulah, hubungan kami terus terjalin dengan sangat rapi. Bahkan aku sudah mengakui, kalau aku sudah jatuh hati. Setiap saat Mbak Rahmi nyambangi ke kota hanya untuk menemuiku. Melepaskan kerinduan. Dan aku mulai jarang pulang. Untuk apa pulang jika hanya menemui istri yang sudah mengkhianatiku? Begitu bunyi kekesalan dalam hatiku. Hingga sampai suatu ketika, istriku datang ke kontrakan. Padahal aku dan Mbak Rahmi lagi enak-enakan di sana. Tari histeris dan balik kanan. Sebelum Tari pergi coba aku tahan. Aku akan jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apa tanggapan Tari? Dia gak pernah punya hubungan dengan Fandi. Bahkan dia berani sumpah demi apapun jika tuduhan itu benar. Justru dia menyusul aku ke kontrakan karena dapat kabar kalau aku diisukan sudah punya pacar. Terus, siapa yang kasih kabar itu? Tanyaku. Buat apa mau tahu? Mau bilang kalau dia sudah memfitnahmu? Berkata begitu sambil menatap tajam ke arah Mbak Rahmi. Pantesan gak pernah pulang. Rupanya sudah ada yang antar, APM legit, tambah Tari masih melihat Mbak Rahmi. Sebenarnya aku gak enak sama Mbak Rahmi. Tapi gak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya Tari benar. Dan seketika Mbak Rahmi menangis. Menubruk dan memeluk Tari. Dia mengaku salah. Minta maaf. Aku terbengong. Jadi selama ini Mbak Rahmi bersandiwara.
Terus kenapa harus menuduh suaminya berkorelasi sama Tari? Ternyata suaminya memang serong. Tapi bukan dengan istriku. Tapi dengan kawannya sendiri. Dia ingin balas dendam dengan melakukan perbuatan yang serupa. Tapi kenapa harus ngorbanin Tari? Karena dia suka sama aku. Dia bikin skenario untuk mendekatiku. Akhirnya memprovokasi aku. Biar aku benci sama Tari dan aku mau diajak selingkuh. Pokoknya, ampiun deh. Begitulah sekelumit kisah hidupku. Semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas. Ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.